Oke, pemirsa, saya lagi di Desa Kawata. Kita akan temui Pak Ridal, salah satu pelaku petani seri organik di Desa Kawata, Kecamatan Waseponda, Kabupaten Luwu Timur. Saat ini saya berada di lingkungan persawahan, lokasi persawahan, dan kita akan segera menuju ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Kita lihat padinya sudah mulai di siang, Pak, ya? Iya, Pak. Kami mulai penyiangan ini, Pak, setelah kami menanam ini pada umur 7 hari. Mulai penyiangan pertama, kemudian kami lakukan itu setiap seminggu sekali, Pak. Iya, iya. Nah, jadi kami punya pertemuan di sini untuk menyiang ini setiap hari Selasa, Pak. Iya, iya. Jadi kami menyiang ini di samping untuk membersihkan rumput. Iya, iya. Kami juga selalu melihat hama padi, apa yang ada di dalam, kemudian proses untuk menaikkan anakan itu harus selalu digoyang, Pak, supaya padi itu segar dan bisa kelihatan, Pak, bagaimana sebentar. Berarti umurnya 10 hari. 10 hari, 7 Pak. hari sampai 10 hari. 7 hari sampai 10 hari. Iya, Pak. Yang kedua umur 14 hari sampai 14 20 hari, sampai Pak. 20 hari. Iya. Ya, ini sekarang kita berada di penyiangan kedua. Nah, biasanya sudah penyiangan ketiga ini, Pak. penyiangan ketiga berarti sudah umur 30 ya? 30 hari, 30 hari. Oke. Jadi tadi perkiraan 20, ternyata sekarang sudah umur 30. 30 hari. Iya. Kira-kira menurut Pak Ridal caranya seperti apa menyiang itu, dengan alat atau dengan apa, Pak? Ya. Kami menyiang, Pak, samping kami pakai alat, Pak. Ini alat Ya, yang ini. sudah dibuat. Ya, Ini kami beli dengan proses yang ini. Kemudian alat-alat juga kami pakai, Pak, yang kami bikin sendiri dari papan dipaku untuk dipakai di sawah, Pak. Oh, ini lagi proses sementara ada di sawah, Pak, sementara dilakukan penyiangan. Amos sama Pak Sulaiman lagi menyiang. Iya. Oke, terkait umur. Sekarang kira-kira menurut Bapak dengan menyiang manual ini kelebihannya apa, Pak? Iya. Alhamdulillah. Ya. Ada kelebihannya, Pak. Di samping karena sekarang ini, Pak, kami dalam proses padi organik ini, kami sangat bersyukur, Pak. Kenapa? Di samping sawah kami kelihatan bersih dengan menyiang ini, ada kelebihannya, Pak, tersendiri. Kalau kami melihat dari teman-teman yang di sekitar kami yang menggunakan kimia, proses penyemprotan itu, terkadang mereka menyemprot itu sampai 2 kali, Pak. 2 kali? 2 kali. Ya. Rumput pun tidak mati. Tidak mati? Tidak mati. Ya. Itu, Pak. Terus sudah disemprot 2 kali tidak mati rumputnya, terus biaya harganya juga gimana? Harga juga mahal, Pak. Mahal. Biaya juga tinggi. Sementara dengan ini, dengan alat ini, Pak, sangat-sangat irit kami, Pak. Biaya kurang sekali, Pak. Hanya ya kalau kita lihat prosesnya, Pak, memang membutuhkan tenaga, tapi itulah namanya petani, Pak. Itu. Seharusnya kalau kita petani, apalagi di sawah, setiap hari kita harus ada di sawah. Itu. Mengeluarkan keringat. Ya, mengeluarkan keringat, berolahraga, Pak. Di samping kita juga melihat perkembangan padi itu bagaimana. Itu, Pak. Berarti dia lebih hemat biaya. Lebih hemat biaya, Pak. Terus mengeluarkan tenaga tapi dampaknya banyak. Banyak, Pak. Bisa berkeringat, mengurangi asam urat, terus kita bisa mengontrol padi kita setiap saat. Seperti itu, Pak, ya. Oke. Iya, jadi secara teoritis memang bahwa melakukan penyiangan manual itu bisa menambah anakan. Kenapa? Karena kita memutus akar daripada tanaman ini sehingga tidak terlalu jauh memanjang. Justru itu akan terkompensasi dengan munculnya anakan baru. Iya. Yang kedua itu rongga tanah, Pak, ya. Itu bisa terbuka. Rongga tanah terbuka. Kesuburan penyiangan itu bagus. Nutrisi udara itu bisa masuk ke dalam tanah. Terus yang selanjutnya yang paling penting adalah bisa mematikan gulma. Tanpa mengeluarkan biaya untuk beli pestisida yang mahal dan cenderung dapat merusak tanaman, lingkungan. Lingkungan. Seperti itu. Terus
Kalau misalnya setengah hektar Pak, Bapak biasa lakukan berapa hari Pak? Ya. Kalau setengah hektar Pak, kita lakukan biasa sampai 3 hari Pak. 3 hari. Kalau seperti saya sendiri Pak, karena memang saya punya setengah hektar, itu semua sudah padi organik, dan semua ditanam satu-satu seperti yang kelihatan sekarang ini, SRI organik. Itu. Jadi saya biasa menyiang itu sampai 3 hari Pak. 3 hari. Ya. Saya hanya dibantu istri, itu. Alhamdulillah bisa selesai sampai 3 hari. 3 hari selesai. Ya, tentunya dengan tidak memaksakan diri Pak. Tidak memaksakan diri Pak. Tapi artinya dengan santai. Keikhlasan, santai kita melihat. Di samping itu juga Pak, kita melihat perkembangan padi itu, hama apa yang ada di dalam, bagaimana sistem pengendaliannya. Iya, betul Pak. Ya, alhamdulillah juga Pak, kami selalu didampingi penyuluh kami, PPL kami didampingi oleh ada pendamping tersendiri untuk melihat bagaimana padi kami ini bisa baik. Ya, berarti Bapak didampingi penyuluh. Kami didampingi penyuluh Pak dengan teman-teman pendamping Pak. Dari PT Vale. Dari PT Vale ya, itu. Ya, jadi ini adalah program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ya masyarakat, pemberdayaan masyarakat PPM PT Vale. Iya. Tapi kita juga bekerja sama dengan penyuluh pertanian. Ya, kita selalu bekerja sama dengan penyuluh pertanian di samping PT Vale yang memberikan kami ini Pak. Jadi program PT Vale itu sangat bagus. Kami didampingi oleh penyuluh untuk melihat bagaimana kami harus bekerja di lapangan ini Pak. Karena tanpa penyuluh, tanpa pendamping kami juga tidak bisa Pak. Karena kami kalau hanya sebatas petani Pak, kami kekurangan ilmu Pak dengan padi-padi yang begini Pak. Oke, Pak. Pemirsa, itulah tadi cerita kita hari ini mengunjungi petani SRI organik di Kawata, dan kita sudah mendapatkan informasi tentang cara menyiang padi SRI itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa padi organik ini tidak menggunakan kimia, baik herbisida, insektisida, fungisida, dan sida-sida lainnya. Olehnya itu, pemirsa, demikian cerita kami dari Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Belitung Timur, untuk Indonesia yang lebih baik.